kita overlapping dalam pemberian antimikrobial ya. Dan ini cukup menarik, mungkin juga untuk disimak oleh teman-teman yang ada di Zoom. Jangan sampai kita memberikan overlapping terhadap antimikrobial pada luka. Nah, Mbak Evi, hari ini waktu dan tempat saya akan mempersilahkan kepada Mbak Evi untuk sharing terhadap topik yang keren itunya tadi. Silakan Bu Evi. Baik, terima kasih banyak Mbak Muna dan juga tim SLI yang sudah mengadakan acara ini ya. Di bulan puasa ini kita diberikan kesempatan nih ngaji luka free lagi ya disediakan oleh SLI yang sangat berdedikasi buat Bapak Ibu semuanya untuk kita bisa sama-sama sharing. Nah, hari ini saya ditugaskan dari Solusi Luka Indonesia untuk kita sharing dan diskusi terkait dengan penggunaan antimikrobial yang bijak dalam mengatasi luka ya. Nah, em, sepertinya di sini ada Bapak Ibu yang memang sudah pernah ikut pelatihan ya baik cewek CC ataupun cewek CCA ataupun mungkin bahkan kayaknya udah ada yang beberapa yang udah ETNAP gitu ya. Tapi juga sepertinya di sini ada beberapa yang memang belum pernah ikut pelatihan perawatan luka secara modern. Nah, hari ini kita sharing bareng-bareng nih Bapak Ibu ya terkait dengan penggunaan antimikrobial. Saya izin share screen dulu. Oke. Sudah terlihat ya PPT-nya. Sudah Mbak Evi. Oke. Oke, nah kenapa sih dari Solusi Luka Indonesia gitu, ya, terus juga dari Woker, kita tuh sangat gencar sekali untuk kita memberikan edukasi terkait dengan antimikrobial dressing ya. Karena pada kenyataannya sebenarnya masih banyak banget di lapangan itu yang ketika luka baru saja terjadi, itu langsung diberikan antimikrobial dressing atau topical antibiotik gitu. Atau bahkan ada yang sudah langsung diberikan antibiotik yang secara oral gitu ya. Nah, dengan kita sama-sama belajar nih Bapak Ibu semuanya di Ngaji Luka yang diselenggarakan oleh SLI ini, supaya kita harapannya sih kita sama-sama punya pemahaman yang sama terkait dengan kapan sih sebenarnya kita harus pakai antimicrobial dressing dan kapan sih sebenarnya kita harus berhenti pakai antimicrobial dressing dan apa saja antimicrobial dressing yang aman ada di masyarakat dan ada juga nih tadi seperti sudah disampaikan sama Mbak Muna ya di lapangan juga makin unik lagi adalah ada yang overlapping gitu ya. Jadi ada yang penggunaan double antimicrobial dressing gitu. Sebenarnya apa sih dampaknya gitu. Hah? ARDS, stroke Nah, hemorragik. ini salah satu memori yang saya punya bersama dengan Mbak Pipit ya. Sebelumnya mungkin sepertinya Mbak Pipit juga belum memberikan materi ya. Jadi di samping antara saya dan juga Mbak Pipit ini adalah Terry Swanson. Beliau adalah seorang praktisi dari Australia dan beliau adalah salah satu beliau adalah perawat juga ya Bapak Ibu dan beliau sangat concern dalam pengembangan namanya International Wound Infection Institute ya salah satu sebuah institusi yang memang organisasi yang memang dia membahas terkait dengan penata laksanaan luka infeksi ya. Nah, Bapak Ibu semuanya bisa dapat akses materinya yang buklet warna hijau ini sebenarnya ada di internet ya, tapi memang untuk saat ini masih hanya dalam bahasa Indonesia. Tapi setahu saya Mbak Terry Swanson ya, Ibu Terry Swanson ini juga beliau sedang berkolaborasi dengan berbagai negara untuk bisa mentranslate ya. Jadi nggak cuma dalam bahasa Inggris aja, tapi juga nanti harapannya bisa ada dalam bahasa Indonesia, sehingga kita mungkin jadi lebih mudah gitu ya dalam memahami bagaimana sih kita tata laksana luka infeksi gitu ya. Karena tentu nih um, kalau ngomongin ngaji luka ya um, terjadi infeksi pada luka itu juga masih sangat sangat banyak sekali gitu. Oke, nah fenomenanya juga saat ini itu kejadian pada luka akut ya. Em, Kejadian biofilm pada luka akut itu sampai dengan 6%. Nah, kalau misalnya sudah terjadi akumulasi bakteri sampai dengan membentuk biofilm, kemudian tidak diatasi dengan baik gitu ya, perawatan pada fase luka akutnya tidak benar gitu ya, tidak sesuai, maka tentu ini sesuai dengan Bapak Ibu yang sudah pahami ya, maka dari akut akan menjadi kronik. Dan more than 90% itu luka-luka yang terjadi di kita gitu ya, itu mencapai kondisi chronic wound atau luka kronik. Dan bahkan mungkin kalau kita ambil case-case tempat
praktek Bapak Ibu ataupun nggak usah jauh-jauh ya di Woker aja gitu. Dalam 1 bulan paling luka akut itu yang datang ke Woker hanya 1 sampai 2 pasien. Tapi kebanyakan memang pasien yang datang itu sudah dalam kondisi yang kronik atau bahkan udah lebih worse lagi ya. Kroniknya udah plus dengan infeksi gitu. Nah, ini juga mungkin fenomena yang dirasain nih sama praktek mandiri di berbagai daerah di Indonesia gitu. Mostly pasien itu datang ke tempat praktek Bapak Ibu sudah dalam kondisi yang kronis. Berarti kan ini ada something yang sesuatu yang sebenarnya kita perlu sama-sama beresin gitu ya. Paling tidak nih buat Bapak Ibu semuanya yang sudah pernah ikut pelatihan kan juga tahu, jadi tahu gitu ya sebenarnya kalau dalam kondisi akut itu harus seperti apa sih perawatan lukanya. Dan kebanyakan nih ya, jadi luka-luka yang kronik wound ini dia punya dihinggapi gitu ya oleh bakteri termasuk adalah gram negatif itu 57,9%. Di malah di dalamnya itu ada Pseudomonas, Escherichia coli gitu ya. Terus juga sisanya itu dihinggapi oleh bakteri gram positif gitu. Oke, nah setelah kita tahu sebenarnya fenomenanya apa ya, karena memang ya kita harus menerima juga gitu ya bahwa kejadian infeksi ataupun luka akut menjadi kronik itu masih sangat-sangat tinggi sekali gitu. Sehingga harapannya nih kita menjadi lebih aware ya Bapak Ibu ya, ketika memang dihadapkan dengan luka akut ya kita bisa memberikan penanganannya dengan baik dan tepat gitu ya pada waktunya. Nah, tapi ketika memang sudah terjadi yang namanya infeksi gitu ya, ataupun mungkin sudah sampai dengan critical kolonisasi, mau nggak mau memang kita harus menggunakan dressing yang disebut sebagai antimikrobial dressing ya. Jadi sebenarnya antimikrobial itu tuh adalah istilah umum payung besarnya dari sebuah turunan-turunan yang ada di dalamnya ya. Termasuk adalah desinfektan, antiseptik, antivirus, anti jamur, anti parasit, antibiotik ya. Tapi kalau dalam dunia perawatan luka, kita biasa disebutnya adalah antimikrobial dressing atau balutan antimikroba ya. Nanti bentuknya banyak sekali, ada yang bentuknya gel, lembaran, krim, apalagi ya. Yang saya tahu ada juga bentuknya powder juga gitu ya. Nah, itu banyak sekali bentuk-bentuk produk yang ada di pasaran. Nah, jadi antimikrobial ini adalah zat yang digunakan ya untuk menghambat pertumbuhan dan atau membunuh mikroorganisme melalui baik itu efek mekanis, kimia ataupun non kimia tergantung dari nanti bahan apa yang digunakan atau jenis apa namanya bahan dasarnya ya, bahan aktif apa yang digunakan gitu sehingga nanti gitu. Oke. Nah, di dalam dunia perawatan luka ada dua sebenarnya yang biasa kita gunakan gitu ya, antiseptik ya dan juga topik antibiotik ataupun antimicrobial dressing. Oke. Oke, nah sebelum kita masuk ke antimikrobial nih Bapak Ibu ya, jadi ketika kita dihadapkan dengan luka itu kan ada manajemen yang disebut dengan times management ataupun 3M ya Bapak Ibu ya, yang sudah paham nih ya. Dan di mana dalam baik times ataupun 3M itu ya ada salah satunya adalah kita harus infection control, kita harus mengontrol supaya luka ini tidak terjadi infeksi atau mungkin infeksinya tidak semakin parah dengan melakukan yang namanya wound cleansing atau mencuci luka. Nah, bahan yang kita gunakan adalah antiseptik ya. Jadi antiseptik dia punya efek disruptif atau biosidal terhadap jamur, parasit atau virus ataupun juga bakteri ya. Jadi dia punya sifat yang bisa menghancurkan zat-zat yang tidak dibutuhkan Main dalam kita terus luka capek itu ya, main. virus ataupun bakteri gitu. Nah, antiseptik ini jauh lebih aman digunakan pada kulit ataupun jaringan hidup gitu karena memang sifat atau cara kerjanya antiseptik itu dia lebih banyak atau multi target ataupun tidak spesifik ya sehingga dia spektrumnya luas baik itu gram positif ataupun gram negatif. Sehingga kalau dikaitin sama apakah penggunaan antiseptik terus-menerus bisa memicu resistensi gitu ya. Nah, resikonya itu masih sangat rendah gitu karena apa tadi dia sifatnya itu bekerja secara multi target atau spektrumnya luas.
Sehingga penggunaan antiseptik ini bisa kita gunakan untuk mengendalikan beban mikroba pada luka. Karena pada dasarnya setiap luka pasti dia terkontaminasi sama bakteri ya Bapak Ibu. Nah, ketika sudah terjadi kontaminasi bakteri gitu ya, tapi kita tidak mengendalikannya itu gitu ya, maka itu bisa menjadi beban yang berlebih untuk kondisi kulit kita yang terluka. Uh, Nah, dengan penggunaan antiseptik ini gitu ya, kita bisa mengendalikan beban mikroba itu. Jadi lukanya itu kalau sudah terkontaminasi mungkin tidak sampai terjadi kolonisasi dan seterusnya. Nah, dengan penggunaan antiseptik juga nanti bisa sehingga kita bisa membatasi nih penggunaan antibiotik ataupun balutan antimikrobial gitu karena lukanya itu nggak sampai jatuh ke kritikal kolonisasi. Nah, sediaan daripada antiseptik itu banyak juga di pasaran ya Bapak Ibu. Ada yang bentuknya cairan, ada yang bentuknya gel gitu ya. Nah, itu ada juga yang bentuknya sabun ya. Itu bisa digunakan sama Bapak Ibu. Nah, balik lagi nih, nanti misalnya Bapak Ibu mau tahu lebih lanjut lagi terkait dengan antiseptik gitu. Itu juga ada salah satu konsensus yang memang dibuat sama dunia yaitu dari Wounds International terkait dengan use of wound antiseptics in practice ya. Itu ada lengkap banget nih di buku yang biru ini. Jadi pedoman sekali untuk kita praktisi sedunia dalam penggunaan antiseptik. Oke. Ini mungkin tadi salah satu alasan-alasan sebenarnya kenapa sih kita harus pakai antiseptik. Dan dalam penggunaan antiseptik juga ada idealnya gitu Bapak Ibu ya. Jadi ada panduan-panduannya mana sebenarnya antiseptik yang bagus, yang aman digunakan untuk luka. Karena sama juga nih fenomenanya yang ada di masyarakat dalam penggunaan antibiotik ya. Penggunaan antiseptik juga di masyarakat itu ada beberapa yang salah kaprah gitu. Yang biasa, misalnya nih sebenarnya antiseptiknya ini hanya bagus untuk kulit yang masih utuh gitu ya, tapi di lapangan nih dipakai untuk luka. Ataupun sebenarnya ini termasuk ke dalam cairan pencuci luka, tapi dia tidak tidak mengandung antiseptik gitu ya, tapi digunakan untuk mencuci luka. Nah, dan seterusnya gitu tuh masih banyak sekali gitu ya. Mungkin Bapak Ibu pengalamannya juga masih ada tuh yang pakai cairan warna coklat gitu ya untuk luka gitu. Padahal sebenarnya itu tidak sepatutnya digunakan pada kondisi yang kulit itu tidak utuh atau luka gitu ya. Nah, idealnya seperti apa sih antiseptik yang bisa kita gunakan untuk luka ya Bapak Ibu ya? Jadi pertama tentu dia mengandung aktivitas antimikrobial gitu ya. Dia punya kemampuan antimikrobial di mana dia bisa membunuh bakteri dalam spektrum yang luas tadi ya, nggak cuma hanya berfokus pada gram positif tapi juga negatif bahkan bisa sampai fungi dan juga viruses. Nah, itu biasanya dibuktiinnya pakai apa tuh? Dia bisa mampu bunuh bakterinya luas gitu. Biasanya dibuktiin sama hasil lab. Nah, biasanya kan kalau ada mungkin nanti orang-orang produk gitu ya nyamperin ke tempat Bapak Ibu gitu ya. Nah, itu dicek gitu ya. Kalau misalnya lagi nawarin antiseptik, gimana sih hasil lab dari penggunaan si cairan antiseptik tersebut gitu ya. Apakah dia bisa mampu membunuh gram positif, gram negatif, fungi dan virus dan seterusnya gitu ya. Kalau itu bagus gitu ya. Berapa sih sebenarnya kemampuan dia bisa membunuh? Apakah cuma 50% atau mungkin sampai 90% gitu ya. Nah, nanti saya tunjukin sebenarnya yang bisa kita pakai itu berapa besar sih kemampuan dia bisa bunuh bakterinya. Oke. Terus kemudian antiseptik yang bagus juga sebaiknya adalah yang dia bisa punya kemampuan untuk berpenetrasi pada biofilm gitu. Biofilm itu kan seperti kayak ada selubung ya, matriks-matriks gitu ya, yang dia bisa menutup sehingga dia agak sedikit susah gitu ya untuk kita memberikan perawatan gitu ya. Nah, kalau dia si antiseptiknya ini bisa berpenetrasi atau bahkan bisa memecah selubung biofilm, ini sangat bagus banget gitu ya. Karena biasanya nih kalau di luka itu ya, apalagi kalau di woker nih kadang lukanya itu udah merah bagus gitu ya, tapi kok sepertinya stagnan lukanya ya tidak mau granulasinya itu nggak mau tumbuh ataupun bahkan sampai epitelnya itu nggak mau menyeberang gitu ya. Kadang kan ada beberapa tuh yang kebingungan gitu. Sebenarnya kenapa sih? Oh, bisa jadi mungkin memang lukanya ini sedang diselubungi oleh biofilm gitu. Nah, tindakan yang bisa kita gunakan adalah kita harus gunakan antiseptik gitu ya. Terus tentu antiseptik yang kita gunakan itu baiknya adalah tidak sampai menyebabkan resisten ya. Terus juga bisa bekerja secara fast acting ya atau kerjanya itu cepat. Jadi nanti kita bisa buktiin dia tuh sebenarnya produknya itu ya bisa bunuh kumannya dalam waktu berapa detik ya. Jadi kalau misalnya antiseptik ini udah harus mainnya adalah detik karena proses mencuci luka itu kan nggak lama ya Bapak Ibu ya. Paling lama mungkin 10 menit aja gitu ya. Sehingga proses atau cara kerjanya si antiseptik ini memang harus cepat, at least 60 detik pertama dia harus udah bisa bunuh bakteri
bakteri berapa persennya. Terus kemudian 5 menit selanjutnya udah bisa bunuh bakteri berapa persennya kayak gitu. Terus tentu harus cost efektif juga ya. Jadi pilihlah yang memang nggak terlalu mahal tapi punya kualitas yang bagus ya. Itu banyak sekali nanti Bapak Ibu bisa pilih. Terus juga tidak menimbulkan trauma ya, seperti misalnya dia jadi nyeri gitu ya. Nah, itu perlu aware juga tuh ya. Kalau misalnya menggunakan antiseptik tapi ada rasa nyeri gitu ya, mungkin ini bisa menyebabkan trauma atau luka di atas lukanya pasien Bapak Ibu. Terus harus yang bisa mudah dan aman digunakan juga. Terus juga kalau misalnya harus juga toleran terhadap penggunaan ringer atau NaCl gitu. Karena kan kebanyakan nih di masyarakat itu masih sangat klop banget gitu ya. Katanya kalau cuci luka itu harus pakai NaCl gitu ya. Nah, itu kalau bisa adalah cari antiseptik yang memang dia punya cara kerjanya itu toleran terhadap NaCl itu. Artinya tidak apa ya, berlawanan gitu ya. Karena ada beberapa sebenarnya produk juga yang dia bisa bersifat berlawanan gitu. Oke, nah salah satu indikator biar kita bisa tahu sebenarnya si antiseptik ini dia punya spektrum aktivitas yang luas terhadap mikroorganisme atau enggak, terus dia juga punya tingkat toksisitas terhadap jaringan itu besar atau enggak, itu dilihat dari yang namanya biocompatibility index Bapak Ibu ya. Jadi ini juga sama nih nanti kalau misalnya Bapak Ibu disamperin ya sama orang-orang produk gitu, bisa juga ditanya nih seberapa seberapa besar sih atau berapa persen sih biocompatibility indexnya gitu biar keren nih nanti Bapak Ibu bertanya ya ke orang-orang produk gitu ya. Nah, jadi kalau di konsensus terkait dengan antiseptik itu ada beberapa antiseptik yang common banget yang biasa kita gunakan sehari-hari ya. Itu ada chlorhexidine, ada octenidim, ada PHMB sama povidone iodine. Nah, ini mungkin empat ini tuh yang paling sering banget dipakai ya di baik rumah sakit, puskesmas ataupun tempat pelayanan lainnya. Nah, sehingga karena ini yang paling common, ini yang udah diuji sama konsensus internasional gitu untuk dilihat biocompatibility index itu di atas satu ya, artinya dia punya tingkat toksisitasnya itu rendah, sama dia punya spektrum yang luas. Sehingga kalau misalnya kita lihat di tabel ini gitu ya, kelihatan nih chlorhexidine sama povidone iodine kan dia punya nilai BI-nya itu di bawah satu ya, artinya dia em, tingkat toksisitasnya tinggi ya jadi babunya. Terus juga spektrumnya juga jadinya lebih rendah gitu. Sehingga memang ini jadi alasan gitu ya. Kenapa sih chlorhexidine, povidone iodine itu nggak disarankan untuk kita gunakan untuk proses mencuci luka atau infection control gitu ya. Nah, beda hal dengan octenidim ataupun PHMB. Nah, ini juga sama nih udah banyak banget produk-produk yang ada di pasaran ya. Nah, itu mungkin salah satu banyak juga nih produk yang disediakan sama Solusi Luka Indonesia gitu ya, produk PHMB ataupun octenidim ya. Nah, dia punya biocompatibility indexnya itu di atas satu, artinya dia bagus sih Bapak Ibu, sehingga memang kenapa sih selalu disarankan gitu ya pakai PHMB gitu, kompres pakai PHMB aja gitu ya. Nah, itu karena memang dari segi hasil penelitiannya itu sudah sangat bagus sekali dan memang bisa digunakan gitu. Sehingga kalau misalnya ditanya, susah bayar cari PHMB? Enggak Bapak Ibu, sebenarnya banyak banget ya. Di toko online udah ada, di toko apotik udah ada gitu ya. Di Solusi Luka Indonesia tempatnya Mbak Muna juga ada. Jadi sebenarnya udah ada, tapi mungkin keinginan kita untuk membeli mau atau enggak gitu aja sih sebenarnya ya. Jadi sebenarnya udah nggak ada alasan lagi sih tetap pakai povidone iodine dalam proses pencuci luka. Nah, selain mungkin dalam bentuk kimiawi gitu ya, salah satu produk yang dikeluarkan oleh Menko Fazin itu adalah sabun cuci luka. Ini dia dasarnya adalah alami, natural gitu ya. Kalau yang tadi mungkin apa namanya dari segi kimiawinya gitu ya. Nah, produk yang bisa jadi salah satu alternatif untuk kita gunakan nih produk antiseptik adalah si Menko Fazin sabun cuci luka karena memang dia produknya alami, bahan dasarnya adalah dari ekstrak daun jambu biji dan juga daun sirih gitu ya. Memang secara efektivitas kedua bahan dasar tersebut memang memang punya kemampuan sebagai membunuh bakteri gitu ya. Sehingga kalau dari segi efek samping itu pasti akan lebih sedikit gitu ya. Terus juga bisa menjadi solusi banget buat Bapak Ibu semuanya nih kalau misalnya khawatir-khawatir, oh kayaknya nggak mau dia pakai yang bahan-bahannya kimiawi gitu. Nah, ini sekali digunakan. Dan apalagi mungkin kalau yang tadi ya kayak octenidim ataupun PHMB itu bentuknya adalah cairan Bapak Ibu ya.
mirip lah sama kayak NaCl ya kalau secara looks-nya terlihatnya gitu ya. Tapi kalau misalnya sabun cuci luka ini adalah ya seperti sabun gitu ya karena ternyata di fenomena di masyarakat gitu ya kondisi lukanya itu udah kotor, bau, udah perlu dicuci secara gentle. Nggak cukup kayaknya cuma diguyur pakai NaCl doang atau diguyur pakai cairan aja gitu. Tapi emang benar-benar harus dicuci sampai bersih. Nah, ini adalah salah satu solusi yang tepat sekali yang bisa digunakan. Nah, tadi yang saya bilang ya di Bapak Ibu ya, gimana sih kita bisa tahu sebenarnya produk ini itu dia bisa bunuh bakterinya itu besar atau enggak sih gitu ya. Apakah dia bisa disebut sebagai antiseptik atau enggak sih ya. Jadi salah satu tes yang bisa kita gunakan adalah dengan in vitro test di laboratorium ya. Nah, ini yang ada di tabel warna biru dan biru muda ini adalah hasil dari sabun Metcovazin, sabun cuci luka ya. Bisa dilihat ya Bapak Ibu. Jadi kemampuan untuk membunuh bakteri dalam waktu 60 detik pertama ya. Karena balik lagi ya, antiseptik itu harus fast acting. Jadi kerjanya itu harus cepat ya. Nggak bisa nunggu 3 jam baru bekerja, nggak bisa. Karena mencuci luka prosesnya adalah mungkin 10 menitan aja ya. Jadi dia harus dari 60 detik pertama nih dia udah bisa mampu membunuh bakteri sampai dengan 99,999% gitu ya. Ataupun mungkin kalau secara bahasa labnya gitu ya, itu log reduction-nya itu udah di atas 6. Nah, ketika log reduction itu udah di atas 6, maka ini udah bisa dikatakan sebagai bukan golongan, kategori antiseptik gitu ya. Sehingga itulah kenapa dari Woker, terus kemudian Solusi Luka Indonesia sangat merekomendasikan penggunaan Meclofazin sabun cuci luka karena dari hasil penggunaan ke pasien ataupun secara hasil labnya itu sudah sangat baik dan sudah sangat mumpuni untuk bisa mengkontrol terjadinya infeksi gitu. Oke, nah balik lagi ya. Jadi yang perlu diingat oleh Bapak Ibu semuanya dalam proses perawatan luka itu kan ada 3M ya, ada mencuci, membuang jaringan mati, sama memilih balutannya. Mencuci itu udah jadi hal yang teori atau wajib sekali untuk dilakukan ya. Jadi ketika memang sudah ketika pasien datang gitu ya, sebelum kita lakukan bahkan sebelum kita lakukan pengkajian gitu ya, baiknya adalah kita lakukan pencucian dulu supaya kita bisa benar-benar bersih, lukanya itu bersih, hilang dari debris-debris ataupun sisa-sisa balutan sebelumnya gitu sehingga kita bisa berikan penilaian itu lebih objektif ya bisa terlihat secara jelas gitu ya permukaan si lukanya gitu. Nah, maka itu saya tertulis ya bahwa mencuci luka itu bisa meningkatkan visualisasi dasar dan tepi luka gitu dan juga bahkan bisa sambil untuk membuang eksudat yang berlebih. Nah, si Melkovazin sabun cuci luka ini dia itu konsistensinya kental ya sama seperti kayak pada umumnya gitu ya kental sehingga penggunaannya itu memang nggak perlu yang banyak gimana gitu ya Bu ya dan ini bisa kita kolaborasikan dengan penggunaan cairan yang tersedia gitu bahkan kalau di Walker sendiri gitu ya untuk luka yang kotor sekali ya itu kadang untuk bisa menekan angka biaya perawatan lukanya gitu kadang kita kolaborasi penggunaan cairan antiseptik dengan air mineral dalam kemasan gitu ya supaya kalau misalnya mungkin kalau harus pakai NaCl lagi gitu ya biayanya costnya sangat tinggi sekali sehingga kita manfaatkan lah gitu ya kita kolaborasikan penggunaan antiseptik sabun cuci luka dengan si um, air masan. Nah ini um, video bagaimana proses mencuci luka secara gentle gitu ya. Nah yang video pertama ini bisa sambil kita evakuasi ya si pes yang ada di lukanya gitu. Nah, jadi proses untuk mencuci lukanya itu ya sama aja seperti kita mandi ya Bapak Ibu ya. Jadi benar-benar tapi ingat ya harus dengan gentle gitu sehingga bisa dilihat yang di video yang satu lagi gitu ya. Jadi pas di bagian lukanya supaya pasien juga tetap nyaman gitu ya dan lukanya itu nggak jadi berdarah-darah gitu ya. Maka cukup pakai handscoon aja gitu ketika menggosok si bagian lukanya. Jadi nggak perlu pakai kasa gitu ya. Tapi untuk bagian sekitarnya nih yang emang bagian sekitar lukanya gitu ya, yang memang masih utuh kulitnya itu bisa kita pakai kasa juga. Jadi intinya sih kita harus gentle ya, jangan sampai dalam proses mencuci luka pasien lukanya itu sampai dengan harus berdarah-darah gitu, karena kitanya terlalu kasar gitu dalam mencucinya. Oke. Nah, ini banyak
banyak banget ya Bapak Ibu ya. Saya boleh bertanya nggak nih ya, apa saja jenis antiseptik yang aman digunakan? Boleh ditulis di kolom komen ya Bapak Ibu. Saya tunggu 1 menit untuk Bapak Ibu bisa memberikan pendapatnya nih, kira-kira dari A sampai J, em, mana saja yang menurut Bapak Ibu itu aman digunakan untuk mencuci luka. Ya, gimana Bapak Ibu? Oke, ada yang jawab F. Ini banyak ya Bapak Ibu ya, ini yang ada di pasaran nih. Bisa dapat di toko obat, bisa dapat di e-commerce, bisa dapat juga di tokonya Solusi Luka. Ya, banyak sekali ya yang menjawab. Ada yang menjawab A, Killback ya. Ini juga ada produknya nih di Solusi Luka Indonesia. Ini dia dalamnya kalau misalnya Bapak Ibu bisa sorry, di zoom ya si PPT-nya itu ya. Ini dia kandungannya adalah si PHMB ya, benar sekali ya. Jadi kalau misalnya kita bisa kategorikan nih Bapak Ibu ya, sebenarnya yang bisa kita gunakan adalah yang A, B, D itu bisa kita gunakan, F juga bisa kita gunakan ya. Terus yang H ini paling banyak ya sebenarnya kalau H ini di apa namanya di rumah sakit, dan juga yang J gitu ya. Nah, yang J apakah udah ada yang jawab J ya? Ya, J juga aman ya Bapak Ibu untuk bisa digunakan. Cuma memang kalau yang J ini masih ini sekali ya, masih jarang sekali karena dia baru beredar itu lebih banyak justru di luar negeri. Nah, biasanya tuh produk-produk yang nyampe ke Indonesia itu biasanya udah em, dari tahun ke tahun tuh udah sering digunakan di luar negeri, terus kemudian baru masuk ke Indonesia gitu. Nah, itu salah satu pentingnya juga nih buat Bapak Ibu semuanya yang menekuni dalam bidang perawatan luka gitu ya. Sesekali nanti boleh ikut webinar ataupun conference internasional gitu ya, supaya bisa lihat produk di luar negeri itu jauh lebih banyak Bapak Ibu ininya ya, apa namanya variannya gitu ya. Oke, saya lanjut. Oke. Nah, dari IWI ya, jadi adapted dari International Wound Infection Institute gitu ya. Jadi jenis cairan pencuci luka itu banyak ya. Tapi kita bisa lihat nih, yang biasa pasti udah jadi top of mind banget gitu ya digunakan untuk mencuci luka adalah normal salin ya, NaCl 0,9%. Dia tipenya isotonik, dia nggak menyebabkan toksik, tapi dia nggak punya efek antiseptik ya Bapak Ibu, dia hanya sebagai cairan aja gitu. Jadi kalau misalnya untuk infection control itu agak kurang ya Bapak Ibu ya, karena um, kalau kita cuma pakai NaCl aja, NaCl itu adalah dia nggak ada efek antiseptiknya gitu ya, ya itu ya kita agak susah gitu ya untuk bisa mengontrol beban bakteri. Maka dari itu bisa kombinasi nih antara penggunaan sabun cuci luka dengan NaCl gitu. Jadi sabun cuci luka ini bisa kita gunakan mungkin 3 sampai 5 tetes gitu ya. Terus habis itu untuk bilasnya itu bisa pakai NaCl supaya balik lagi nih kita bisa kontrol si infeksinya gitu. Terus juga sterile water, air steril gitu ya juga sama dia dia cairan bisa bisa untuk mencuci luka, tapi balik lagi dia nggak punya, dia non antiseptic solution gitu ya. Terus juga kalau potable tap water dia nggak steril. Nah, ini mungkin kalau dalam kondisi emergency bisa kita gunakan, bisa kita gunakan, tapi ketika mungkin kalau ada barang lain yang lebih steril, nah ini bisa kita gunakan ya. Terus PHMB ya, dia PHMB memang udah banyak sekali produknya di pasaran ya. Ada Killback, ada tadi punyanya Hansa Plus ya, Rontosan juga ya. Nah itu bisa digunakan juga.
terus ada Octanidin, terus ada HOCl, apa namanya, povidone iodine sebenarnya ada juga gitu ya, tapi dalam persentase yang memang dia aman untuk kulit yang tidak utuh ya Bapak Ibu ya. Jadi jangan sampai nih yang tapi rata-rata sebenarnya yang ada yang tersedia gitu ya di rumah sakit itu adalah untuk apa namanya, desinfeksi daerah yang memang bukan luka gitu, iya gitu ya. Jadi itu agak sedikit salah kaprah gitu ya. Jadi mungkin kelihatannya oh povidone iodine sama aja semua bisa dipakai gitu ya. Enggak ya Bapak Ibu ya, antara kulit yang utuh sama yang kulit tidak utuh itu ada perbedaannya gitu ya penggunaannya. Oke. Nah, tadi kita sudah sedikit menyinggung ya soal si antiseptik gitu ya. Jadi penting banget Bapak Ibu ya. Jadi semua luka, semua jenis luka gitu ya, kan harus melewati yang namanya 3M itu ya, mencuci luka, membuang jaringan mati, dan memilih balutan dressing ya. Jadi pasti karena dia harus melewati mencuci luka itu ya. Nah, dalam proses mencuci luka itu penting banget untuk digunakan si antiseptik itu. Jadi hal dasar kalau misalnya ditanya sebenarnya hal dasar apa sih atau bahan apa sih yang perlu yang harus selalu tersedia gitu ya, baik di rumah kasus kondisinya ataupun kondisinya di tempat praktek, ya itu adalah antiseptik gitu, cairan antiseptik gitu, karena untuk proses mencuci luka. Nah, kemudian antimicrobial dressingnya. Nah, antimicrobial dressing ini uh, dia dressing gitu ya, dia balutan ya. Mungkin kalau di pasaran itu disebutnya sebagai alatan. Jadi antimicrobial dressing ini pada dasarnya itu dia tidak butuh resep dokter sih Bapak Ibu gitu ya, karena dia kalau dalam pengkategorian izin edar dia adalah alat kesehatan, sehingga dressing ini ya perawat, dokter ataupun bahkan masyarakat umum juga bisa dapetin si antimicrobial dressing ini gitu ya dengan beli di gitu ya. Nah, karena kenapa sih si antimicrobial dressing ini bisa dijual bebas gitu ya? Karena balik lagi dia punya resiko terjadinya resistensinya itu sangat kecil sekali gitu ya. Nah, yang perlu kita pahami adalah nanti produk-produk apa yang bisa disebut sebagai antimicrobial dressing gitu ya. Nanti sediaannya banyak sekali ya, ada yang krim, ointment, powder, lembaran, atau bahkan ada beberapa yang dikombinasi ya. Jadi bentuknya hydrogel tapi dia ada antimikrobialnya juga gitu. Bentuknya alginate tapi dia juga ada antimikrobialnya. Atau bahkan bentuknya foam, bentuknya kasa tapi dia juga ada antimikrobial dressingnya. Nah, biasanya tuh kalau misalnya dressing-dressing yang ada tulisan AG ya, AG plus gitu ya. Nah, itu udah ada si antimikrobialnya dulu dulu zaman COVID-19 ya. Ada tuh beberapa masker yang ada kandungan AG-nya gitu ya, AG. Nah, itu karena memang dia ada kandungan si antimikrobialnya itu. Nah, dalam pemilihan antimikrobial dressing juga kita harus mempertimbangkan hal-hal yang baik gitu ya. Pertama, antimikrobial dressing itu harus punya broad spectrum yang luas gitu. Jadi dia bisa membunuh bakteri, nggak cuma spesifik bakteri A aja, tapi dia bisa membunuh bakteri A, B, C, D, bahkan bunuh bakteri yang biasa ada pada luka itu. Terus juga dia udah ada efikasi dalam mencapai tujuan klinis, maka dari itu tiap semua perusahaan yang menciptakan dressing antimikrobial itu harus wajib ada uji klinisnya Bapak Ibu ya. Jadi ini yang perlu Bapak Ibu aware juga nih, karena banyak sekali sekarang produk-produk yang asal campur-campur gitu ya, punya modal tanpa ada uji klinisnya terus langsung jual gitu ya. Nah, ini penting banget nih buat Bapak Ibu sebagai garda terdepan buat para pasien gitu, harus make sure sekali gitu ya Pak, balutan ataupun dressing yang ditawarkan ini tuh udah punya uji klinis yang memang um, ada hasilnya gitu ya, efikasinya itu bagus gitu ya. Nah, itu pentingnya nih buat Bapak Ibu semua. Terus kemudian antimikrobial dressing ini juga tidak ada ataupun rendah, harus tidak ada ataupun rendah sitotoksisitasnya, iritasinya, ataupun alergen terhadap jaringan luka. Terus juga dia harus punya aktivitas yang panjang dan juga aktivitasnya harus cepat tapi juga jangka panjang itu. Karena penggunaan antimikrobial dressing itu kan nggak yang sehari pakai besok ganti, ataupun 3 kali sehari harus kita ubah, kayak kita ganti pagi pakai, siang ganti lagi, sore ganti lagi, nggak seperti itu ya. Sama dengan penggunaan dressing lainnya gitu, jadi bisa
penggunaan bahkan kalau dari konsensus tuh bisa sampai 4 hari gitu penggunaan si antimikrobial dressingnya. Maka nanti perlu cek juga gitu ya. Si produk ini tuh bisa ngebunuh bakteri dalam jangka waktu berapa lama sih gitu dia masih bisa aktif gitu ya kemampuan si antimikrobialnya. Terus juga harus punya kecenderungan yang rendah terhadap resisten dan tentu harus ada panduan pemakaiannya gitu. Maka dari itu harus dicek banget nih nanti Bapak Ibu ya kalau dapat produk antimicrobial dressing di kemasannya itu harus ada panduan pemakaiannya gitu. Karena ya kita meskipun antimicrobial dressing itu tingkat resistensinya rendah, tapi juga ada panduan-panduan yang harus kita ikuti supaya nanti nggak kebablasan pakai antimicrobial dressingnya. Karena kenapa? Resisten terhadap antimikrobial lambat laun dari tahun ke tahun itu terus-terus meningkat ya Bapak Ibu. Dan biayanya itu nggak murah. Mungkin nggak dialamin langsung secara biaya oleh Bapak di tempat prakteknya Bapak Ibu. Tapi kita harus lihat bagaimana nanti perjuangan pasien, perjuangan rumah sakit, perjuangan Kementerian Kesehatan gitu ya untuk bisa membiayai pasien-pasien yang udah terlanjur resisten terhadap antimikrobial. Kasihan mereka sehingga kita harus sangat-sangat bijak sekali dalam penggunaan antimikrobial dalam proses perawatan luka. Oke. Jadi sebenarnya kapan sih kita bisa pakai antimikrobial dressing ya balutan antimikrobial? Kalau kita balikin lagi dalam bagan ini atau disebut sebagai continuum wound infection continuum ya. Ini udah standar sekali nih ya. Kalau lukanya itu baru ada kontaminasi ataupun kolonisasi gitu ya. Jadi jaringannya itu bagus, dia nggak perlu dipakaikan antimikrobial dressing Bapak Ibu ya. Cukup pakai dressing yang tanpa ada silvernya gitu ya. Misalnya kalau dibalikin ke metcovazin ya cukup pakai reguler ataupun red gitu. Apalagi kalau lukanya itu baru banget terjadi, kayak misalnya baru tadi pagi jatuh dari motor, siangnya datang ke tempat praktek Bapak Ibu. Nah, belum perlu untuk dipakaikan antimikrobial dressing. Cukup pakai meclofazin reguler ataupun pakai yang red gitu. Nah, jadi kapan bisa kita pakai si antimikrobial dressingnya? Kalau sudah terjadi yang namanya critical kolonisasi ataupun local infection atau bahkan sudah terjadi spreading infection gitu. Nah, misalnya contoh lukanya itu udah bagus Mbak Evi udah merah gitu ya, tapi kok dia stagnan, granulasinya itu nggak mau jalan, epitelnya itu dia nggak mau nyebrang gitu ya. Nah, ini kita perlu untuk cek ulang lagi apakah memang terjadi biofilm atau tidak. Kalau misalnya memang sudah ada biofilm di situ gitu ya, nah ini sudah boleh untuk kita pakaikan antimikrobial dressing gitu. Meskipun kayak oh, udah merah nih gitu ya, kayaknya udah bagus gitu ya, tapi balik lagi tuh kalau misalnya terjadi stagnan terus kemudian eksudatnya juga banyak gitu ya, nah ini kita boleh untuk bisa pakai antimicrobial dressing. Kalau udah spreading infection sistemik, nah itu kita udah harus kolaborasi ya, nggak cukup untuk antimicrobial dressing aja, tapi juga kita plus dengan sistemik antimikrobial seperti penggunaan antibiotik berdasarkan nanti hasil kita kolaborasi dengan dokter. Oke, jadi gimana cara kita bijak pakai antimicrobial dressing? Pertama, yang tadi yang sudah saya jelaskan adalah sesuai dengan kondisi lukanya ya. Artinya memang udah terjadi ada biofilm ataupun infeksi gitu ya. Nah, itu kita gunakan antimicrobial dressing. Terus cara bijak yang kedua seperti apa? Jadi dalam penggunaan antimikrobial itu nggak bisa kita kebablasan pakai dari awal sampai dengan sembuh ya Bapak Ibu. Jadi ada terms and condition-nya gitu ya. Kalau misalnya boleh disimpulin itu ada penggunaan namanya 2 minggu evaluasi, 2 minggu lagi evaluasi lagi gitu. Jadi penggunaannya itu per dua minggu ya Bapak Ibu. Ini yang perlu banget kita apa ya? Perlu kita ingat gitu. Jadi penggunaan itu harus 2 minggu gitu ya. Sebentar. Oke. 2 minggunya itu seperti apa? Sebentar. Oke, jadi ketika kita mulai nih ya, kita start pakai si antimicrobial dressing. Kita mulai pakai antimicrobial dressing gitu ya dengan tadi indikasi-indikasi yang memang oke, si pasien ini memang butuh untuk pakai antimicrobial dressing gitu ya. Habis itu
sampai 5 kali pergantian balutan gitu ya, setiap 3 sampai 4 hari sekali gitu ya. Nah, setelah memang sudah 2 minggu, kita perlu lakukan yang namanya evaluasi, Bapak Ibu ya. Jadi kita evaluasi apakah si lukanya itu atau infeksinya itu mengalami perbaikan atau tidak gitu ya. Nah, kalau misalnya memang dia tidak terjadi perbaikan gitu ya, atau mungkin perbaikannya itu belum terlalu signifikan gitu setelah 2 minggu pemakaian, maka kita masih boleh untuk melanjutkan pakai lagi gitu ya, sampai dengan tadi 2 minggu lagi gitu. Tapi kalau ternyata selama 2 minggu ini kondisi lukanya itu udah bagus gitu ya, infeksinya udah nggak ada, eritemanya udah nggak ada, eksudatnya juga sudah terkontrol ya, maka kita sebenarnya bisa untuk selesai pakai antimikrobial Bapak Ibu ya. Jadi bisa kita ganti tuh yang awalnya mungkin pakai Metcovazin Silver, kita ganti dengan Metcovazin reguler aja gitu. Karena apa tadi? Ya untuk menekan terjadinya resisten lah gitu ya. Meskipun kita tahu antimikrobial dressing ini resiko resistnya rendah, tapi kalau kita bijak balik lagi ya, kita bijak gitu, kita bisa tahu kapan pakai, kapan berhenti. Nah, itu jauh lebih baik lagi. Nah, kemudian kalau misalnya terjadi setelah 2 minggu pakai evaluasi, kemudian ternyata masih butuh untuk pakai lagi, kita pakai lagi nih 2 minggu lagi gitu ya. Terus kemudian kita kaji lagi gitu ya. Kalau misalnya if there is no wound deterioration gitu, artinya si lukanya ini infeksinya masih ada tapi perbaikan gitu ya, perbaikan sekali, tapi udah 4 minggu nih Mbak Evi gitu ya, kira-kira saya harus lanjut atau seperti apa sih gitu ya. Nah, beberapa pertimbangan yang bisa digunakan adalah sebenarnya bisa kita untuk mengganti jenis antimikrobial yang kita pakai sebelumnya gitu ya, karena setiap luka itu punya toleransinya masing-masing gitu ya. Kadang dia memang cenderung pakai produk yang A, kadang dia cenderung pakai produk yang B gitu ya. Itu kita bisa lihat nih. Tapi baiknya adalah memang kita tidak overlapping pakainya gitu. Jadi artinya tuh pakai produk silver A campur silver B gitu ya. Nah, ini kita kadang suka bingung gitu ya. Nanti sebenarnya yang mana sih yang lebih works gitu sih balutannya. Maka better nih buat Bapak Ibu semuanya kita pakai tuh dalam skala perawatan cukup antimicrobial dressingnya itu cukup satu aja. Tuh. Terus kalau misalnya ternyata makin buruk ya kita tentu ya kita harus kolaborasi, maka dari itu penggunaan antimicrobial dressing ini tidak bisa menjawab atau bisa mengatasi sepenuhnya gitu ya. Kalau kita butuh memang untuk kolaborasi penggunaan antibiotik, maka kita perlu untuk kolaborasikan. Oke, nah ini jenis-jenis antimikrobialnya juga banyak banget ya. Tapi yang biasa ada di pasaran itu adalah bentuknya tuh silver ya Bapak Ibu. Ataupun kadexomer iodine juga itu lumayan um, common digunakan. Oke. Nah, ini produk yang mau saya kenalin ya. Jadi, selain di Metcovazin itu ada varian Metcovazin reguler dan juga red ya, yang selama ini memang dari tahun ke tahun digunakan. Di Metcovazin juga ada varian namanya Metcovazin silver gitu, sebagai menjawab pertanyaan dari masyarakat gitu ya, dengan angka infeksi, luka infeksi itu yang semakin banyak gitu ya. Maka si Metcovazin silver ini hadir supaya mungkin dari segi harga jauh lebih affordable gitu ya, tapi bantu buat Bapak Ibu. Nah, Mycoplasma silver ini sesuai dengan namanya ya. Jadi kalau ada sebuah produk yang ada tulisan silver ataupun AG ya, dan biasanya juga beberapa tuh kemasannya pasti warnanya itu abu-abu ya. Itu biasanya tuh kita udah harus curigai kayaknya ini adalah si antimicrobial dressing ya. Sama si silver ini juga sangat kita rekomendasikan untuk luka yang memang sudah dibutuhkan gitu, sudah terjadi critical kolonisasi. Nah, keunggulan dari si Metcovazin silver ini, sebentar dia. Bacteria contaminates the surface. Step 2. Oke. Jadi si Metcovazin silver ini kenapa kita bisa bilang ini menjawab pertanyaan di masyarakat gitu ya? Karena fungsi dari Metcovazin silver ini bisa kita sebut sebagai two in one. Jadi ada dua fungsi dalam satu formula gitu. Jadi ketika lukanya itu dalam kondisi yang emang butuh untuk persiapan dasar luka, plus juga ada infeksi,
maka dia bisa bekerja dua-dua itu ya. Jadi dia bisa nurunin infeksinya karena punya kemampuan untuk bunuh bakteri mulai dari 60 detik pertama, plus juga dia bisa untuk mengotolisis di treatment gitu. Jadi infeksi turun, otolisis juga tetap terus berjalan gitu. Oke, nah balik lagi ya, jadi Medcovazin Silver dia udah ada hasil labnya, mulai dari 60 detik pertama, artinya dia fast acting, dan juga dia jangka panjang gitu, dalam waktu 24 jam juga dia masih bisa terus bekerja gitu kemampuannya dalam membunuh ada Candida albicans, ini adalah jamur dan juga bakteri yang biasa ada di luka ya. Jadi kemampuannya atau log reduction-nya itu udah di atas 6, artinya memang dia kemampuan untuk bisa bunuh bakterinya itu sungguh sangat baik ya. Nah, case-case mana saja yang sudah dipakai atau case-case yang Medcovazin punya gitu ya. Balik lagi nih, ketika kita mau pilih sebuah produk, kita harus sudah ada namanya efikasi tinjauan klinisnya. Nah, ini adalah salah satu bentuk dari tinjauan klinis dari penggunaan Medcovazin Silver. Ada beberapa nanti ya case-case yang kita punya. Yang pertama ini dari pasien usia 43 tahun ya dengan riwayat abses di kaki kanan. Lukanya itu datang ke Woker tanggal 27 bulan Februari tahun 2024 tahun lalu, pas banget baru keluar lagi si Medcovazin Silvernya ya, dengan SLAF itu 100%, terus kemudian eksudat purulen sedang, ada eritema, makanya diberikan batas ya, terus kemudian ada edema juga gitu. Nah, pemakaiannya ini kurang lebih selama 21 hari, berarti sekitar 3 minggu ya Bapak Ibu ya. Jadi dalam waktu sekali pakai ya, dari pengaplikasian pertama ke pengaplikasian yang kedua nih, kunjungan kedua, bisa dilihat yang awalnya dia sama sekali uh, yang unstage gitu, bisa kita lihat nih lukanya ini sudah sangat baik sekali gitu ya, sehingga proses dan progresnya ini baik sekali gitu ya dengan penggunaan silver ini. Kita terus-terus kita pakai silver itu sampai dengan hari 21 dengan luka yang sudah sebagus ini ya, red 100%, granulosis 100%, dan epitelnya sudah siap nyebrang. Dan ini kita ubah ke Medcovazin yang red gitu setelah hari ke-21 ini. Oke. Terus ini kasus yang kedua gitu. Ini pasien dengan riwayat DM dengan luka post debridement di rumah sakit ya. Pasien juga ada ngeluh nyeri di area luka. Terus juga pasien mengatakan masih sulitan berjalan dan mobilisasi gitu ya. Terus kemudian ini SLAF-nya 60%, granulasinya 30%, ya nekrotiknya 10%. Eksudatnya juga banyak sekali. Nah, kurang lebih penggunaan si Pencovazin silvernya itu seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi kita fokus tebel itu di bagian lukanya gitu ya, untuk kita bisa mendorong proses otolisis, plus juga dia bisa meredakan si infeksinya, dan juga kita cek apa seberapa luas batas si eritema ataupun hangat pada si sekitar lukanya gitu ya. Nah, batas tersebut juga kita harus berikan si Medcovazin silver secara tipis-tipis, ataupun mungkin kalau misalnya ada Medcovazin reguler juga boleh dikombin pakai dua itu ya. Tapi kalau agak susah nih, bisa langsung pakai aja Medcovazin silvernya juga di sekitar lukanya, supaya sekitar lukanya itu yang mengalami peradangan juga menurun gitu. Nah, prosesnya seperti ini ya. Jadi setelah dicuci, dibuang jaringan mati, terus kemudian kita pilih Mecofazin silvernya ini sebagai primary dressing, jadi kita tempel tebal di bagian lukanya, terus kemudian di sekitar lukanya, terus tinggal kita kasih absorben aja. Kalau di sini kasusnya dia pakai kasa selanjutnya Bapak Ibu ya, jadi kasa tinggal orthopedic wool, terus di seperti ini. Dan ini pasiennya pertama kali pakai Mecofazin silver itu di pertemuan yang keempat. Nah, ini progresnya Bapak Ibu yang bisa dilihat ya. Jadi kurang lebih pemakaiannya itu memang tidak sampai akhir gitu ya, tapi bisa terlihat ya dengan dasar luka yang baik gitu ya, sangat mendorong proses penyembuhan itu terjadi. Kalau misalnya dasar lukanya itu belum beres, infeksinya belum beres gitu ya, sampai kapanpun juga nanti lukanya itu nggak bisa berprogres. Maka itu persiapan dasar luka sangat penting sekali gitu ya. Nah, ini dengan adanya si Mecofazin silver ini gitu ya, sangat membantu dia untuk mempersiapkan dasar luka plus infeksinya menurun. Terus, sorry ini namanya saya belum disamarin ya. Ini pasien juga post op 6 2 minggu yang lalu di rumah sakit ini gitu ya, terus dilakukan amputasi di jari kelingkingnya. Pertama kali pasien pakai Mecofazin
Silver itu di pertemuan 8 kurang lebih seperti ini gitu ya. Dan progres balik lagi ya, progresnya sangat baik sekali sehingga di pertemuan ke 28 gitu ya, ini udah uh, uh, hampir menutup, tapi di sini masih ada antemain sedikit gitu ya. Kurang lebih pasien ini memang butuh proses healingnya itu lumayan panjang, kurang lebih selama 4 bulanan gitu ya, sampai dengan sekarang udah jadi alumni Woker. Oke, ini juga ada case selanjutnya, ya ini nggak cuma di kaki aja, tapi juga kita aplikasiin ke tangan, ya ini pasien dengan riwayat DM juga gitu ya. Bisa dilihat ini kurang lebih selama 23 hari atau 3 minggu dengan pemakaian meclofazine silver, lukanya ini sudah sangat bagus dan siap untuk beregenerasi untuk jaringan granulasinya. Ini kasus-kasus yang nampaknya tuh mudah-mudah aja gitu ya. Jadi selain kasus-kasus yang susah gitu ya, Nitrofurantoin silver juga bisa diaplikasikan untuk kasus-kasus yang seperti ini gitu ya. Ataupun mungkin yang nampaknya tuh tidak terlalu riuh gitu ya. Nah, ini penggunaannya kurang lebih 5 minggu ya. Tapi penggunaan silvernya itu stop sampai di day 25 nih Bapak Ibu ya. Jadi setelah itu bisa kelihatan ya. Jadi pasien ini udah healing di week kelima, 36 hari. Nah, ini kasus pertama kali gitu ya, pertama kali kita ada keluar si silver ini bisa kelihatan ya. Jadi selalu kita pakai itu stop sampai dengan di 4 minggu. Bisa kelihatan ya dari initial visit sampai ke 4 weeks after penggunaan si meclofazine silvernya. Nah, ini juga sama nih ya, di initial visit setelah 4 minggu kondisinya sudah bagus sekali gitu ya. Bisa kita evaluasi di sini, setelah 4 minggu ini kita bisa pakai si meclofazine reguler. Ini kondisinya selanjutnya. Oke. Nah, kurang lebih seperti itu sih Bapak Ibu untuk sharing dari saya terkait dengan penggunaan antimicrobial dressing. Saya kembalikan ke Mbak Muna. Oke, terima kasih banyak Mbak Evi. Ini materinya memang luar biasa terhadap em, dengan antimikrobial. Oke, ternyata tidak ada suara Bapak Ibu. Saya pikir tadi sudah keluar suaranya. Terima kasih banyak Mbak Evi. Ini materinya cukup sangat menarik ya. Bahwa tadi Mbak Evi memperjelas kembali tadi terminologi dari antimikrobial dan bedanya dengan antiseptik dan antibiotik yang selama ini mungkin cukup membingungkan, kadang membingungkan. Terus bermacam-macam hadirnya produk-produk yang mengklaim punya antiseptik membunuh kuman dan bakteri kada ngeklaim-klaimnya itu ya. Jadi emang jadi konsumer juga harus bertanya-tanya, harus banyak bertanya gitu. Banyak jadi tahu banyak, jadi kita juga lebih bijak sehingga pasien nantinya lebih bijak ya dalam penggunaan dan tidak terjadinya resistensi eh, kepada pasien tentunya. Bapak Ibu, eh, kita akan buka beberapa pertanyaan, nanti akan dijawab oleh Mbak Evi. Jika Bapak Ibu punya pertanyaan, boleh diajukan di kolom komentar. Tapi tadi sebelumnya juga ada pertanyaan nih Mbak Evi. Di mana sih dapat bukunya? Gitu. Bukunya pesan di mana? Sebenarnya ini nggak pesan ya Mbak Evi ya bukunya. Eh, Sebenarnya itu udah pesan sih, itu ada di internet, tapi sih saya coba untuk kirimin di kolom chat ya. Ya, boleh. sebentar, sebentar saya cariin. Oh, dia ada yang kirim juga tuh. Terima kasih banyak loh, Bu. Oh Eh, ya. Yani. Nah, itu bukunya bagus banget untuk dibaca. Terus kemudian ya, Bapak Ibu yang mau bertanya boleh open mix. Kita eh, sedia menampung open mix. Raise hand terlebih dahulu. Namun ada pertanyaan yang kelewat tadi, apa bahan aktif alami sabun cuci luka Woker? Nih, tolong Mbak Evi jawab nih. Ini Oh seru iya, sekali. jadi nah, itu Medcovazin sabun cuci luka ya. Jadi ada kemasan ukuran 30 mili sampai 100 mili. Itu juga tersedia tuh ya di solusi luka.
itu kandungan utamanya adalah kita daun jambu biji sama daun sirih ya, yang seperti kita ketahui memang kalau secara tradisional gitu ya kita suka banget sih pakai daun sirih itu untuk membersihkan area kemaluan gitu kan, karena memang dia secara ilmiah si daun sirih ini tuh dia punya kemampuan sebagai antibakteri. Nah, dengan kemampuannya dia gitu ya yang secara alami itu ya, nah ini kita manfaatkan menjadi sebuah produk namanya Metcovazin sabun cuci luka. Nah, ini sekarang udah bisa didapetin di semua e-commerce ada gitu ya, di toko SLI juga ada. Oke, Bapak Ibu, tadi jawaban dari Mbak Evi boleh untuk pemesanan Bapak Ibu juga boleh nantinya bisa ke Solusi Luka Indonesia ya, Bapak Ibu. Em, Berbahan dasar alami dari sabun sirih dan daun jambu biji. Nah, Bapak Ibu, em, ini ada pertanyaan titipan nih, Mbak Evi. Lewat WA nih ngirimnya ya. Mengapa pentingnya melakukan penilaian menyeluruh sebelum memilih antiseptik untuk perawatan luka? Nah, ini tadi nge-WA tapi sudah kelempar dari Zoom ibunya. Jadi dia nge-WA. Mengapa penting melakukan penilaian menyeluruh sebelum memilih antiseptik untuk perawatan luka? Oke, nah mungkin perlu digarisbawahi penilaian seperti apa gitu. Tapi kalau kita dalam melakukan pengkajian luka nih, balik lagi Mbak Muna ya, kita melakukan pengkajian luka itu sebaiknya adalah setelah kita melakukan pencucian luka, justru itu gitu ya, baru kita bisa lakukan namanya pengkajian luka. Karena apa? Kita harus cuci lukanya dulu, baru kita kaji. Karena kalau misalnya kita langsung kaji ya, ketika pasien datang gitu ya, itu biasanya dengan pasien baru ataupun pasien lama gitu ya, kita langsung kaji di lukanya, di dasar lukanya itu masih banyak sekali bekas balutan sebelumnya gitu ya, sehingga kita dalam proses penilaian pasti banyak sekali bias-bias yang terjadi gitu ya. That's why ketika kita mau melakukan pengkajian luka, baiknya adalah kita justru melakukan pencucian luka terlebih dahulu. Dan apa aja sih yang sebenarnya perlu kita perhatiin gitu ya dalam pencarian si cairan antiseptik itu. Balik lagi sebenarnya ya, intinya adalah si cairannya itu adalah dia tidak toksik ke luka, dan juga dia nggak ini ya, nggak maksudnya dia punya spektrum yang luas. Makanya dari itu ketika nih Bapak Ibu nanti disamperin oleh orang produk misalnya gitu ya, penting banget ya, karena kita harus bijak, balik lagi kita harus bijak, maka dari itu kita harus make sure banget si produknya ini memang dia bisa dikatakan sebagai antiseptik gitu ya, karena nggak semua itu, dan bisa dikatakan pertama harus bisa dikatakan sebagai antiseptik, yang kedua adalah memang dia diperuntukkan untuk luka, karena banyak juga sebenarnya antiseptik namanya sih antiseptik tapi tidak diperuntukkan untuk luka. Nah, inilah salah satu hal yang perlu sama-sama kita pahami bersama, harus kita bijaksanain bersama gitu ya. Ada antiseptik tapi tidak diperuntukkan untuk luka. Banyak kok Bapak Ibu sekarang antiseptik yang memang sudah diperuntukkan untuk luka gitu ya. Jadi udah bukan hal yang susah lagi untuk bisa dapat antiseptik untuk luka. Kalau susah ya tinggal ke solusi luka aja sebenarnya. Karena jawabannya udah ada semua ya Mbak Muna ya. Itu udah gampang, ada yang Ya, cairan, sabun ada gitu. Nah, tinggal dihubungin aja gitu sebenarnya. ya kita di Solusi Luka itu mencoba tadi juga seperti ada HOCL yang mau belum masuk ke Indonesia yang apa tadi itu rencananya juga kita bakal masuk ke Indonesia. Mau jadi distributornya untuk antiseptik tersebut ya. Nah, emang kita mencoba memasarkan ya di Solusi Luka Indonesia emang kita agak lebih selektif dalam memilih produk-produk yang kita pasarin. Jadi kita memang nggak semua produk yang apa namanya yang bias-bias begitu kita nggak pasarin. Jadi emang produk-produk tertentu yang emang sudah teruji, sudah kita gunakan berulang kali, baru itu yang kita pasarkan gitu ya. Jadi kalau nanya, oh produk ini ada nggak? Berarti eh, tanpa menjawab sebenarnya kita sudah coba tapi tidak bagus gitu. Jadi jadi emang agak selektif dalam memilih produk-produk yang dipasarkan. Nah, ini Mbak Evi juga banyak nih teman-teman yang bertanya nih tapi nggak mau raise hand. Sebenarnya kita mau senang ya berinteraksi langsung dengan Kita diskusi lah. ya diskusi open mic. Bapak Ibu nggak ada yang open mic nih, Pak Unuja Rizky, mau Kak Unuja Rizky, Maulidatul Hasanah.
tidak mau untuk open meet, kita senang loh kalau ada yang open meet. Kak Nurul ada yang mau, Pak Ian? Pak Ian mau open meet, Pak Ian? Kita mau, ini soalnya pada tutup kamera ya. Jadi eh, siapa tahu dapat hadiah nih Bapak Ibu dari Baifi. Baifi ini banyak hadiahnya di Medcovazin. Boleh, Eh, boleh ya. Episode kali ini ya harus ada ya, hadiah. yang mau open mix berinteraksi langsung akan dapat hadiah dari Medcovazin Bapak Ibu. Akan dikirim langsung. Ada Boleh. Bapak Ibu, sebelum saya bacakan sebelum saya bacakan pertanyaannya gitu. Ini Pak Eh, Wendy menjawab lagi haus, haus Kak Mun. Terima kasih Bu. Oh siapa ini Pak Ian ya? Monggo Pak Ian. Oke, terima kasih Bu. Mohon maaf ini belum open kamera karena masih di rumah sakit, masih ada kita nyambi nih. Terima kasih untuk sore ini materinya sangat bagus terkait dengan antimikrobial. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah eh, kadang nih ada beberapa pasien yang datang dari daerah karena kami kan di Semarang. Datang dari daerah, rujukan dari daerah itu mereka masih menggunakan mendapatkan metronidazole tablet yang dibuat bubuk dan itu tuh ditaruhkan di area luka. Yang pertama untuk sebagai antimikrobial dan bau untuk mencegah terjadinya bau karena proses anaerob. Itu bagaimana pendapatnya? Terima kasih Bu Evi, Mbak Muna sebelumnya. Baik, terima kasih banyak Pak Ian. Betul. Oke, mungkin izin sedikit cerita ya. Kenapa sih ada nama produk namanya Metcovazin? Mirip-mirip ya namanya sama metronidazole. Karena sebenarnya ya dulu tahun 1998 ya sebagai seorang penciptanya nih Bu Ida Sari, dulu beliau kerja di Rumah Sakit Kanker Darmais ya. Eh, Dia juga sama kebingungan gitu ya untuk bisa dapat antimikrobial gitu ya secara topikal nih yang bisa dipakai untuk pasien-pasien dengan luka kanker gitu. Akhirnya adalah yang bisa dilakukan adalah pakai metronidazole. Tapi itu kasusnya tahun 1998 nih Bapak ya. Nah, menurut saya sih sebenarnya kenapa sih kita juga harus bijak gitu ya. Dan balik lagi saat ini itu sebenarnya dalam penggunaan antimikrobial dalam mencari antimikrobial itu udah bukan hal yang susah gitu ya. Mungkin ya, tapi memang fenomena sekarang sih ya masih ini ya, masih banyak sekali sih yang masih tipe-tipe zaman dulu gitu ya. Tapi nggak apa-apa gitu ya. Nah, baiknya adalah em, bagaimana pendapat saya gitu. Sebenarnya kalau pendapat saya adalah ya sebaiknya kalau dengan Bapak Ian udah tahu gitu apa aja sih sebenarnya produk antimicrobial dressing, baiknya adalah ketika dilakukan perawatan oleh Pak Ian ya dilakukanlah perawatan yang sesuai gitu Pak gitu ya karena memang si metronidazole itu adalah salah satu antibiotik yang mungkin dari zaman dulu suka digunakan gitu. Tapi balik lagi ya kalau misalnya antibiotik itu dia sifatnya adalah kerja secara spesifik ya Bapak ya kecuali mungkin Bapak udah ngelakuin apa namanya kultur gitu ya ternyata penggunaan metronidazole nih lukanya itu cocok gitu dengan penggunaan metronidazole itu nggak apa-apa gitu ya. Tapi mostly kebanyakan nih kasus itu luka itu belum dilakukan kultur tapi kita berikan antibiotik yang seharusnya itu diberikan secara oral tapi kita berikan secara topikal gitu. Nah, kenapa sih kita harusnya pakainya antimicrobial dressing? Karena balik lagi Pak, jadi salah satu apa ya hal yang perlu kita perhatikan antimicrobial dressing itu dia sifatnya adalah spektrumnya luas gitu ya sehingga untuk bisa terjadi resisten gitu ya dan dia nggak pilih-pilih bakteri mana yang hanya bisa dia bunuh kan kalau antimicrobial dressing kan sehingga dia jauh lebih aman gitu untuk dalam penggunaan jangka panjang nih Pak gitu ya karena kan biasanya pengguna itu harus 2 sampai 4 minggu dan mungkin dia nggak cuma tahun itu doang atau minggu itu doang dia terjadi luka mungkin dia suatu saat terjadi luka juga nggak jadi problem itu aja sih mungkin dari saya. Mohon izin konfirmasi, berarti untuk penggunaan metronidazole pun masih diperbolehkan. Hmm, kalau saya pribadi enggak Pak. Kalau saya pribadi, karena balik lagi ya Pak. Jadi kalau penggunaan antibiotik balik lagi, karena dia punya sifatnya itu sangat spesifik. Jadi Bapak harus tahu sebenarnya ya luka bakteri yang ada di luka Bapak itu, luka pasien Bapak itu apa gitu.
better memang kita sekarang adalah pakainya antimicrobial dressing karena tadi dia punya kerja yang jauh lebih multi target, yang dia jauh lebih besar gitu Pak. Karena tantangan kita balik lagi Pak, namanya adalah antimicrobial resistance gitu. Jadi kalau dalam penggunaan jangka panjang ya lama-lama juga nggak baik buat pasiennya. Oke, terima kasih, Mbak Evi. Bisa. Jadi Pak Yan nih kita kasih apa nih Mbak Muna? Kita kirimin silver aja kalau nggak gitu ya. Terima kasih. Kalaupun dikasih nanti Iya boleh kami Mbak Evi. gunakan untuk Pak Yan pasien-pasien boleh kami yang nanti ada di chat rumah ya. sakit. Boleh Pak, boleh. Nanti kita kirimin aja Pak biar dicoba. Ke pasien-pasien kami Oke. karena saya di oncology department, jadi mungkin saya kasih ke pasien-pasien yang cancer gitu. Apakah boleh juga, Kak? Terima kasih. Boleh untuk pasien cancer Mas Yan. Siap. Aman. Terima kasih. Berarti tapi harus apa? Lihat urin kreatininnya kah? Karena itu ada silvernya atau bagaimana? Sejauh ini sih dia untuk absorb sampai dengan ke sistemiknya sih masih jauh sih Pak Oh penggunaan gitu. topikalnya. Iya, Oh baik. Oke. Terima kasih. sami-sami Pak. Oke, terima kasih Mbak Evi. Pak Yan nanti boleh chat admin ya untuk alamatnya. Eh, em, nah, ini sebenarnya tadi ada Bu Wida juga, atau Bu Wida mau nambahin lagi, Bu? Bu Wida monitor Bu Wida. Oh, ini Tadi saya tenang. melihat, Serius boleh nambahin. boleh atau Ibu sayang? Rame banget. Ditunggu ilmunya, Ibu. Apa kabar Mm-mm. semuanya? Ini ada pakar aku sebetulnya di depan aku nih, Ibu Evianti. Bu Evianti ini pakar dia pengembangan silver di Indonesia. Kita sudah mengembangkan research and development untuk pengembangan apa namanya silver, Mas. Jadi tadi Ya, memang pertanyaannya luar biasa sekali ya. Jadi memang betul yang tadi Mbak Evi bilang. Penggunaan metronidazole itu di saat ketika kita kebingungan, nggak ada topical terapi yang lain. Karena pada saat itu tahun 1997, kita sedang krisis moneter, nggak ada satupun kebiasaan kita hanya menggunakan iodin ya, povin iodin dan lain sebagainya. Ya nggak? Jadi kalau ditanya perbandingan mana yang lebih baik gitu ya. Jadi kalau kita lihat dari spektrum antimikroba. Oh, gitu kan? Permainannya gitu ya, spektrum antimikroba. Jadi kalau kita lihat metronidazole topical, karena ditabur ya, itu kan gerus. Kalau di tablet itu biasanya dia udah dicampur sama tepung ya. Terus kemudian digerus yang harganya yang biasa kita ketemu di puskesmas, betul ya Pak Yan ya? Betul sekali, Ibu Wida. Iya, jadi kalau dilihat dari spektrum antimikrobanya, sebenarnya metronidazole topical tuh dia memang untuk bakteri anaerob ya. Tapi kalau Ya, silver, tadi udah dijelasin tuh, kalau silver itu target organnya, target organ, target bakterinya itu semua tuh, aerob, anaerob, jamur, virus, itu masuk tuh dia sama si silver. Mantap kan? Terus kalau dilihat dari efek antiinflamasi, jadi kalau kita lihat pasien-pasien dengan kanker, pasien-pasien dengan ulkus kaki diabetikum, pasien-pasien dengan luka kronis yang lainnya, itu biasanya terdapat antiinflamasi yang memanjang. Inflamasi yang memanjang, sorry. Betul ya? Inflamasi yang memanjang tuh artinya nggak berhenti dia tuh. Rubor, dolor, kalor, fungsi laisa, terus tuh timbul gitu. Jadi metronidazole ini nggak spesifik dia bisa menghentikan itu tadi. Karena cuman di bakteri anaerob aja. Tapi kalau silver dia bisa semuanya untuk luka kronis. Oke. Jadi efek inflamasi yang memanjang bisa dihentikan oleh penggunaan silver. Atau terus kalau ditanya dua-duanya aman nggak untuk penggunaan jangka panjang? Kalau untuk pasien cancer, ini untuk penggunaan jangka panjang itu diperbolehkan untuk keduanya. Karena pasien cancer kan pasien paliatif ya. Jadi kita harus melihat dari efek segi kenyamanan, segi pasiennya sendiri. Kalau ditanya pasien cancer itu lukanya infeksi apa enggak sih? Coba kita lihat. Ada nggak tanda-tanda rubor, dolor, kalor, fungsiolisa, bau tidak sedap, cairan berlebihan? Ada tidak pada luka infeksi? Ada. Ada tidak pada luka kanker? Ada. Jadi kalau gitu,
dia masih bisa, berarti silver bisa digunakan untuk luka kanker. Ya, terus kemudian, berarti kalau gitu indikasi utamanya apa nih? Kalau metronidazole maupun silver perbedaannya. Berarti indikasinya kalau kita balik lagi ke prinsip tadi, berarti luka-luka kronis yang disebabkan karena bakteri anaerob bisa pakai metronidazole topikal. Tapi kalau di luar itu nggak bisa. Sedangkan kalau kita lihat luka kronis, nggak cuma anaerob doang loh yang ada di situ. Betul? Semuanya ada. Jadi kalau gitu pilihan utama sekarang sudah ada silver, berarti kita bisa beralih ke silver. Kalau ditanya tentang percepatan proses penyembuhan luka, definitely 100% silver. Ya, karena semua temuan jurnal, evidence base dan lain sebagainya, mereka tidak tidak ada yang mengindikasikan bahwa metronidazole bisa mempercepat proses penyembuhan luka. Sama sekali nggak. Oke. Terus kemudian bau. Balik-balik lagi. Hanya anaerob saja di metronidazole, tapi kalau di silver untuk semua jenis. Udah cukup menjawab nggak? Yang terakhir nih, untuk masalah WHO sejak tahun 2014 mereka mencanangkan untuk hati-hati dalam menggunakan antibiotik karena ada resiko resistensi. Jadi kalau metronidazole itu ada jenis antibiotik. Berarti kalau antibiotik berarti ada resiko dia resistensi. Tapi kalau silver dia tidak ada. Mudah-mudahan bisa menjawab. Bu Evi, ada tambahan? Wah, udah master nih, Bu Mah. Habis saya bingung bandingin yang mana nih. Biar gampang gitu loh, biar gampang. Mudah nggak diterima untuk melihat perbandingannya. Jadi kita lihat dari apa spektrum tuh apa ya? Keleluasan ya, keleluasan dia menjangkau apa atau mengatasi masalah. Ya, Oke, baik. golongan kiri, golongan kanan. Ya golongan kiri, golongan kanan. Jadi nggak usah sibuk lagi, udah tutup mata aja deh. Jelas, tapi memang harga silver tuh tinggi sekali di Indonesia. Sakit jiwa kita. Acticode ya, harganya kan gila-gilaan. Terus kemudian mana lagi kemarin yang harganya beli satu gratis satu, nggak usah sebutin merek ya. Terus, ya. Oke. Jadi akhirnya kita berupaya nih. Ini 5 tahun loh kita penelitian untuk silver ini. Akhirnya muncullah sampai pada saat pabrikan itu juga harus dengan apa namanya pabrik yang betul-betul apa istilah namanya Bu Evi? CPOB ya. Ya, quality controlnya jauh lebih tinggi lah Ya. dibandingkan misalnya pada umumnya. Nah, di situ tadi tuh karena penggunaan AG tadi. Kita punya AG-nya tuh 50 ppm ya, paling tinggi dibandingkan dengan silver yang lain. Dan memang hasilnya sangat signifikan sekali. Mudah-mudahan itu bisa menjawab dan bisa bikin Bapak Ibu sekalian semangat buat ngerawat luka, apalagi luka kronis. Monggo silahkan Bu. Oke, baik. Terima kasih Bu Ida. Ini Bu Evi, ini ada pertanyaan lagi nih Bu. Seru nih mau ngomongin silver yang tidak habisnya sih. Heeh. Tadi Bu Hermani udah siap-siap. Bu Hermani tadi udah buka kamera dan angkat tangan. Bu Hermani monitor Bu. Hermani. Siap. Iya Bu. Monggo Ini Ibu. udah ada bukti soalnya, jadi aku tadi langsung nanya Bu Tio aja. Oh, Oh, itu juga sama itu. Akar Kan udah. sama ya. Iya, apa sih? Ih, enggak udah. Oke, boleh ya? Nggak apa-apa lah, nanya lagi ya Kak. Ini soalnya depan saya, sama bos saya nih, bos Tioma. Oke, selamat siang Ibu Evi dan Bapak Ibu semua. Luar biasa ya, beberapa hari ini kita dapat ilmu yang luar biasa nih. eh Pertanyaan saya sebenarnya apa ya? Sebenarnya berapa lama kita dalam pencucian luka? Adakah waktunya? Misalnya gini, oh ini harus kayak cuci tangan kan kalau pakai sabun 40 sampai 60 detik gitu ya. Kalau ini apakah ada waktunya gitu? Karena ketika pasiennya kesakitan, misalnya yaudah kita langsung cepat-cepat selesaikan. Apakah begitu? Atau memang ada tidak ada waktunya? Gitu sih, Mbak Evi.
Mm-mm. Baik, oke. Eh, Siap Bu Hermani. Berarti Bu Hermani di RS Kelapa 128 ya? Iya betul. Em, Kalau secara exactly harus berapa lamanya, sebenarnya saya juga belum pernah ketemu tuh Bu, harus berapa lamanya gitu ya. Em, ini mungkin dalam kasus yang pasien sakit ya Bu ya. Nah ini perlu dicek ulang sebenarnya. Seharusnya kan dalam penggunaan antiseptik yang sesuai itu seharusnya tidak menimbulkan nyeri ya. Mungkin ya itu ada apa misalnya ada apa ya? Ada perlakuan yang mungkin ada perlakuan yang memang ini kali ya kaget gitu ya pasiennya gitu ya. Tapi pada dasarnya sebenarnya kalau penggunaan antiseptik yang sesuai balik lagi adalah seharusnya dia tidak menimbulkan nyeri untuk pasiennya gitu ya. Makanya kayak PHMB gitu ya. Beberapa mungkin kalau penggunaan sabun cuci luka memang beberapa itu masih ada apa namanya respon nyeri gitu ya. Tapi mostly sih kalau untuk pasien-pasien yang DFU gitu ya ataupun venous ulcer yang dirawat di Woker itu mostly mereka nggak merasakan nyeri, tapi kalau luka bakar gitu ya itu memang masih ada rasa nyeri, biasanya dipengaruhi karena memang mereka masih dalam proses inflamasi gitu ya sehingga memang masih ada rasa nyerinya. Kalau balik lagi ditanya kira-kira berapa lama sih penggunaannya dalam proses mencucinya, sebenarnya ya ketika memang kita sudah make sure si lukanya itu sudah bersih gitu ya. Mungkin 5 sampai 10 menit juga udah selesai. Bahkan 10 menit aja itu waktu yang lama gitu ya. Tapi kalau dalam proses kompres ketika misalnya lukanya itu ada film gitu ya, terus perlu untuk kita lakukan penggunaan antiseptik yang lebih lama dengan proses kompresi ya, dengan penggunaan kasa terus kita kompres gitu ya. Nah, itu bisa sampai 15 menit untuk bisa memecah si biofilmnya gitu sih. Maksud saya hanya dalam proses pencucian aja kan tadi kan kita dapat 3M kan yang proses mencuci aja itu. Kalau proses pencuci memang sih Bu, saya sejauh ini sih belum pernah baca exactly harus berapa menitnya sih gitu ya. Selama kita bisa make sure Takutnya si saya yang luka salah, gitu. takutnya saya yang salah pas mencuci ya kan pasiennya kesakitan. Wah ini belum bersih benar, saya udah selesai karena pasiennya merasa udah sakit misalnya gitu. Jadi langsung udah cepat-cepat selesaikan misalnya gitu. Nanti langsung kita buat dressing primernya kira-kira seperti itu. Tapi nggak ada ya waktunya ya. Mm, 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 mm. Mungkin yang tadi perlu dicek adalah kenapa dia bisa nyerinya sih Bu maksudnya ya. Apakah mungkin salah penggunaan antiseptiknya atau mungkin memang dia si pasiennya lagi dalam apa namanya masa Takutnya yang memang nyerinya inflamasi gitu tinggi. ya. Sehingga memang kalau masa inflamasi mungkin pasien masih ada rasa nyeri gitu ya, atau mungkin karena perlakuan kitanya. Nah kan itu perlu yang kita kaji kenapa si pasien itu bisa nyeri dalam proses mencuci lukanya sih. Hmm. Idealnya sih memang nggak nyeri ya Bu ya. Seharusnya sih nggak nyeri ya Bu. Antiseptik yang baik kan tidak menyebabkan trauma ataupun nyeri gitu. Oke, baik. Terus satu lagi boleh dua ya pertanyaannya ya. Boleh. Pada saat kapan kita memberikan dressing Medcovacin yang hijau, silver, dan merah? Hmm. Ini pertanyaan yang banyak sekali juga masuk sih ke saya. Dan mungkin juga ke Mbak Muna ya. Jadi memang kalau di Mercovacin itu sekarang ada 3 varian ya. Ada yang reguler, red, sama silver ya. Mungkin nanti juga saya akan coba kirimin namanya em, algoritma pemilihan balutan ya Mbak Muna ya. Kalau misal ada grupnya itu juga boleh dikirim. Jadi di dalam algoritma itu bisa nampak sekali sebenarnya kapan sih kita harus pakai reguler, kapan pakai red, kapan pakai silver ya. Mungkin kalau kita bahas dulu dari yang silver ya. Silver tentu ketika kondisi lukanya itu memang terjadi infeksi ya Bapak Ibu ya. Atau mungkin dari mulai tadi tuh udah ada biofilm di lukanya itu maka boleh kita gunakan si Metcovazin silver ya. Tapi kan kondisi pasien datang ke tempat praktek itu kan nggak selalu dengan ada infeksi gitu ya. Mungkin kadang ada yang dengan nekrosis tapi tanpa infeksi mungkin bisa terjadi kayak gitu ya. Nah, ketika memang tidak ada infeksi gitu ya, ataupun mungkin infeksinya nggak terlalu worse banget gitu ya, itu masih bisa kita gunakan si Metcovazin reguler ini. Nah, si Metcovazin reguler ini memang kita lebih fungsikan adalah supaya dia
dasar lukanya itu selesai Bapak Ibu. Misalnya kalau ada slavnya atau ada nekrosis itu udah selesai gitu. Kita bisa beresin pakai si meclofazin reguler ini gitu ya. Nah, ketika si warna dasar si dasar lukanya itu udah selesai gitu ya, udah siap nih si granulasinya untuk bisa tumbuh, terus kemudian epitelnya itu bisa nyebrang gitu ya. Kita justru lebih rekomendasiin memang pakai si red. Tapi kalau misalnya dilihat dari segi harga, memang si meclofazin red ini kan jauh lebih mahal ya dari meclofazin reguler kan gitu ya. Sehingga banyak sekali sebenarnya perawat luka praktek mandiri gitu ya tetap menggunakan meclofazin reguler dalam proses penumbuhan si granulasinya. Kalau misalnya ditanya boleh atau tidak, sebenarnya boleh aja gitu ya. Sampai dengan si epitelnya itu udah memang ready untuk migrasi atau nyebrang gitu ya, itu baru kita gunakan si meclofazin red. Supaya apa sebenarnya? Supaya lebih stabil aja sih jaringan di bawahnya. Karena kan lumayan masih fragile, masih gampang rusak gitu ya si granulasinya. Jadi kita gunakan si red karena dia di kandungannya ada hyaluronate acid yang bisa lebih menjaga si jaringan granulasinya itu lebih stabil. Oke, Bu Epi, makasih banyak buat pencerahannya sore ini. Sami-sami Ibu. Wah, terima kasih Bu Hermani. Tadi mungkin kan ada beberapa yang antiseptik ya Mbak Evi ya, yang apa? Yang emang bersekian detik dia bekerja emang udah membunuh bakteri dan kuman dan bakteri, termasuk yang akan kita masuk ke Indonesia juga dia. Jadi mungkin bisa alternatif itu juga. Jadi tinggal disemprot, dia persekian sudah membantu untuk membunuh bakteri dan kuman. Cuma belum hadir di pasar kita Bu. KUCL ya. Oke, ya. Oke, baik Bapak Ibu, sayang sekali waktu kita sudah menyumbangkan pukul 15.34. Semoga pertemuan yang asik hari ini dan mengasihkan harus kita akhiri. Saya ucapkan mohon maaf untuk beberapa pertanyaan Bapak Ibu yang belum terjawab. Mungkin besok kita masih ada berapa hari, 5 hari lagi dengan pemateri-pemateri yang luar biasa yang em, akan membersamai ngaji luka kita. Jadi Bapak Ibu jangan lupa besok hadir kembali dan siapkan pertanyaan-pertanyaannya untuk dijawab oleh para WOC ITN kita. Nah, Mbak Evi, terima kasih banyak atas kehadirannya dan materinya yang luar biasa. Terima kasih Bapak dan Ibu semua yang sudah hadir. Izin saya Munasir.